Douwe Dekker menulis Max Havelaar dalam kamar kecil di kota Brazil, Belgia selama hampir 2 bulan, September sampai dengan November 1859. Dia menggunakan catatan dan pengalamannya sebagai bahan penulisan. Dia memperoleh keduanya setelah bertugas sebagai asisten residen di Lebak selama 3 bulan pada 1856. Max Havelaar memuat kisah pilu menyeleweng Bupati Lebak, sikap abai atasan Dekker terhadap penyelewengan, kondisi penduduk yang rudin, dan hayat tokoh utama bernama Max Havelaar yang menjadi personifikasi Dekker. Max Havelaar terbit perdana di Belanda pada 14 Mei 1860. Dekker menggunakan Multatuli sebagai nama penulisnya. Multatuli berarti aku sudah banyak menderita. Orang-orang Belanda membaca Max Havelaar, mulai anak-anak sekolah hingga pejabat tinggi. Negeri Belanda gempar. Kemudian orang-orang bertanya tentang kebenaran isi Max Havelaar dan tokoh-tokoh di dalamnya. Mereka memperdebatkan isi Max Havelaar di sekolah, rumah, dan universitas. Dikutip dari kata Ubaidillah Muchtar kepada Museum Multatuli Rangkas Bitung kepada Historia, pembaca Max Havelaar telah terbagi menjadi dua, yaitu Multatulian dan anti-Multatuli. Perdebatan tentang Max Havelaar sebenarnya telah dimulai sebelum buku ini terbit. Saat itu, Dekker baru saja mulai menyerahkan urusan penerbitan kepada dua rekannya, Van Hasselt dan Jacob van Lennep. Van Hasselt sempat kepikiran untuk memanipulasi Max Havelaar agar tak jadi terbit. Dia ingin melakukan itu setelah membaca sampai tuntas. Dia tahu buku ini nanti akan merepotkan pemerintah Belanda. Dia tak bisa membantah kualitas sastrawi buku ini atau kebenaran faktual di dalamnya. Dia takut sekali pada isinya. Saya berpendapat bahwa buku itu harus segera dicegah penerbitannya, tulis Van Hasselt dalam suratnya kepada Rochussen, Menteri Daerah Jajahan 11 November 1859, seperti dikutip oleh Willem Frederik Hermans dalam Multatuli yang penuh teka-teki. Van Lennep enggan menyerah. Dia melakukan berbagai cara untuk melucuti kekuatan Max Havelaar, antara lain dengan menghapus beberapa data dan kata dalam tulisan asli Dekker. Ia juga menaikkan harga agar orang-orang tak mampu membeli, tapi harapannya sirna. Max Havelaar tetap beredar dan dibaca banyak orang hingga sekarang. Di luar sidang parlemen, orang menyikapi Max Havelaar secara lebih terbuka. Profesor Vet, guru besar bahasa-bahasa timur di Amsterdam dan kemudian di Leiden, membenarkan cerita Multatuli dengan penuh wibawa pada 1860. Namun pada tahun 1956, Rob Nuines menulis The Myth van Lebak dengan tujuan mengkaji ulang tindakan Dekker melaporkan Bupati Lebak atas sangkaan menyeleweng dan mengkritik sikap cuek atasannya terhadap perilaku Bupati. Nuines mengumpulkan sejumlah pandangan dari kaum anti-Multatuli. Beralas itulah dia mendirikan pandangan bahwa Dekker tak mengenal dunia di mana dia tinggal. Dunia yang terbangun atas struktur sosial khas masyarakat Banten sekaligus juga hierarki birokrasi kolonial. Dalam pemahaman Nuines, orang-orang di Banten melakukan pekerjaan untuk Bupati sebagai bentuk pengabdian sukarela dan penghormatan. Sebaliknya, bagi Bupati, pengerahan orang untuk bekerja bukanlah pemaksaan. Kalaupun ada penyelewengan dari Bupati, Nuines berpendapat seharusnya Dekker memberantas penyelewengan itu dengan mempertimbangkan struktur sosial dan kebudayaan di Banten. Dekker tak bisa seenaknya meminta atasannya agar menyingkirkan Bupati keluar Lebak untuk diadili. Cara itu justru merusak struktur sosial dan kebudayaan setempat, bahkan juga melangkahi hierarki birokrasi kolonial. Nuines juga menyerang Max Havelaar, bukan gagasan dan kualitas sastrawinya, melainkan kebenaran faktualnya. Menurut Nuines, buku itu fiksi. Menanggapi serangan dari Nuines, Ubaidillah Muchtar menganggap sebagai kewajaran. Yang terpenting ide Multatuli dalam Max Havelaar tetap abadi. Biarpun Dekker sudah berjarak 200 tahun lamanya dan karyanya telah lewat dari 160 tahun. Ubaidillah menambahkan, perdebatan soal Dekker dan Max Havelaar justru memperkaya cara pandang. Ini penting untuk mengaktualisasikan terus ide-ide Dekker pada masa sekarang. Misalnya, untuk mengupayakan pemerintah bersih dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Sekian video dari saya tentang Multatuli di antara dua kutub. Terlepas dari pro dan kontra buku ini, Dekker telah berhasil membuat karya abadi yang akan terus dibaca sampai sekarang dan nanti.